Renungan Harian Katolik, Rabu 11 Mei 2022. Utusan Allah yang setia. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakiminya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Setelah menyelesaikan tugas pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem ke Antiokhia. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Utusan Allah yang setia. Memberitakan Injil adalah amanat bagi pengikut Kristus. Harus diakui, tidak mudah melaksanakan amanat tersebut. Banyak tantangan dan rintangan yang menghadang. Karena itu, Roh Kudus memberi semangat, kuasa, keberanian, dan petunjuk, sehingga para murid mampu melaksanakannya. Pengutusan Barnabas dan Saulus merupakan awal gerakan pewartaan Injil sampai ke ujung bumi. Walau kadang bekerja sendiri, tetapi bukan untuk diri sendiri, melainkan demi Kristus yang mengutusnya. Sebagai wadah umat Allah, gereja memiliki kehidupan ibadah yang dinamis. Ibadah itu layaknya komunikasi intim kepada Allah.
Dari pihak umat Allah, ada ibadah, doa, dan puasa yang berpusat pada Allah. Dari pihak Allah, ada pernyataan kehendak-Nya agar gereja bergerak bersamanya menyelamatkan manusia di dunia ini. Dalam ketaatan kepada kehendak-Nya dan hakikat gereja itulah, gereja Antiokhia mengutus Paulus dan Barnabas untuk memimpin umat. Kepemimpinan yang berhikmat, ibadah yang khusyuk, dan semangat melayani umat dan sesama manusia akan terjadi pada gereja Tuhan jika semua umat Tuhan setia mengikuti kehendak-Nya, bukan mengikuti kehendak masing-masing individu. 2. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakiminya. Yesus datang sebagai utusan Bapa untuk melaksanakan misi penyelamatannya. Hubungan yang erat antara Bapa dan Anak diungkapkan dalam barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa. Percaya, melihat, dan mendengarkan adalah respon umat yang menerima Yesus. Jadi firman yang Yesus sampaikan adalah firman Allah sendiri. Yesus datang sebagai terang dunia agar orang tidak jatuh ke dalam kegelapan. Dan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk menghakiminya. Di dalam perkataan Yesus terdapat hidup kekal. Yesus memberi peringatan kepada dua kelompok orang tidak beriman. Pertama, mereka yang mendengar sabdanya namun tidak menaatinya. Kelompok ini dihakimi oleh Allah di akhir zaman. Kedua, mereka yang terus-menerus menolak Yesus dan ajarannya. Kelompok ini dihakimi oleh firman Yesus saat itu juga, dan kelak dihakimi oleh Allah di akhir zaman. Orang yang menolak perkataan Yesus menolak hidup kekal. Pada akhirnya di akhir zaman, setiap mulut akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus sungguh Tuhan. Kesatuan Kristus dengan Allah membuatnya memiliki hak dan wibawa mengucapkan firman yang menuntut para pendengarnya agar menerima, mengerti firman, dan percaya kepada Kristus, Sang Pemberi hidup kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, memahaminya, dan percaya kepadamu. Kami mau ikut terang-Mu, agar tidak jatuh dalam menjalani kehidupan ini. Bangunkanlah, lengkapilah, semangatkanlah, dan utuslah kami, agar kerajaan-Mu hadir di dunia ini melalui kami. Kami siap menjadi utusan-Mu. Amin.